teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Ketemu sama saya Ajis. Kita mau bahas nih mobil kecil yang bikin gemes, Honda Brio. Gimana nggak gemes? Jual mobil lesu, tiba-tiba aja Honda Brio jadi mobil paling laku di 2020. Sampai-sampai nih ya, Brio bisa nyalip penjualan mobil sejuta umat Toyota Avanza. Ya kan, tahu sendiri Avanza udah lama nggak tumbang-tumbang. Wah, kok bisa ya? Apa karena orang-orang udah bosen gitu sama Avanza? Atau memang harga Avanza yang udah kemahalan ya? Tapi yang jelas, Brio ini memang banyak hal yang menarik. Oke deh, langsung aja kita bahas. Ini dia 10 kelebihan dan kelemahan New Brio Satya. Tapi ini teman-teman yang udah pakai Brio, boleh dong tambahin apa aja sih kelebihan dan kekurangan versi kalian. Yang pertama, modelnya keren. Gak ada yang bantah deh, mau Agya, Ayla, muka kotak-kotak kalau Expander. Tapi Brio ini tetap enak dilihat. Memang sih mukanya serupa mirip mobiliau, tapi buntutnya udah keren nih. Udah nggak kayak kue kepotong di generasi sebelumnya. Ngomong-ngomong, kalian lebih suka yang mana nih? Apa Honda Brio baru atau Brio lama? Yang kedua, ini harganya nggak bisa dibantah. Harga Brio masuk segmen LCGC. Bisa dibilang relatif terjangkau, tapi dibilang murah banget sih enggak. Kita ambil contoh Brio tipe terendahnya Satya SMT 146 juta, menengahnya EMT 194 juta, kalau yang eCVT 170,1 juta. Tapi dibandingin Avanza termurahnya masih 197,7 juta. Yang ketiga ini soal merek. Katanya sih mobil dengan logo H tegak bakal laris manis. Apa bener ya? Coba deh kita ambil contoh. Seandainya teman-teman punya duit 150 juta, kalian lebih gengsi pilih merek apa nih? Mau Honda, Suzuki, Daihatsu, atau Toyota? Yang keempat, interiornya bagus. Emang sih nggak ada yang berubah dari Brio sebelumnya, tapi tetap aja Brio baru ini lebih enak dipandang, walaupun joknya masih model pocong. Dashboardnya juga keren, sesaudaraan sama Honda lain. Rasanya sih seimbang dengan duit yang dikeluarkan. Lanjut yang kelima soal akomodasi. Rupanya nih guys, tukang insinyur Honda udah ngamatin betul selera orang Indonesia seperti kita. Buktinya ditunjukin sama Sotomo Harano, Dutch Project Leader All New Honda Brio. Menurutnya desain baru Honda Brio ini emang fokus menciptakan ruang kabin dan bagasi yang lebih luas. Katanya begitu. Nah, ruang bagasi Brio ini lebih panjang 10 mm dan volume bagasi 258 liter. Wheelbase-nya lebih melar 60 mm. Ruang penumpang pun berasa lebih lega. Jadi masuk akal kalau tahun kemarin banyak orang mikir kalau beli mobil nggak harus Avanza dan teman-temannya. Brio juga udah cukup kok. Yang keenam, mesinnya Honda banget. Udah terkenal lah ya mesin Honda bertenaga tapi irit juga. Mesin 1200 cc 4 silindernya mampu mengeluarkan tenaga 90 dk. Akselerasinya juga lumayan. Brio yang CVT 0-100 km per jam ditempuh dalam waktu 11,6 detik, menjadikan LCGC ini unggul dibandingkan kompetitornya. Soal bensin juga nggak perlu takut lah, teman-teman Gitu Auto yang atas bilang dalam kota bisa tembus 1:16,9. Di tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam bisa tembus 22,6 km per liter. Wah, keren banget nih, udah berasa konsumsi BBM motor itu mah. Soal bensin, Honda sih nggak banyak nyusahin ya, nggak ada keluhan berarti. Tapi kalau kaki-kakinya ya begitu deh. Yang ketujuh, fiturnya udah kekinian guys. Wah, itu mah penting banget buat anak muda. Head unit Brio udah support Bluetooth dan juga Spotify. Kita tinggal download aplikasi ARC di head unit Pionir Bawaan Brio, bisa deh atur musik lewat HP. Yang kedelapan, ini soal rasa berkendara. Handlingnya udah oke ternyata guys. Brio baru ini settingan suspensinya lebih bagus. Bantingan suspensi lebih empuk, lewat jalan bumpy, Brio lebih nyaman. Apalagi dibandingkan Brio RS. Emang sih nggak seagresif model sebelumnya, tapi bermanuver jadi lebih santuy. Handlingnya pun tajam guys, kayak pisau. Kesembilan, spare partnya nggak bikin was-was ya. Stoknya relatif gampang, banyak yang jual, dan spare part fast movingnya juga nggak perlu tuh inden-indenan. Tapi nggak tahu deh kalau slow movingnya. Mungkin teman-teman yang punya Brio boleh dong komen gimana sih spare part slow movingnya. Dan yang terakhir,
Ini penting banget nih buat yang beli Brio biar nggak nyesek banget. Harga bekasnya tuh nggak anjlok. Ini beneran loh hasil riset tim Grid Auto tahun kemarin. Penyusutan Brio itu paling kecil dibandingkan rivalnya, bahkan dibandingkan kembaran yang beremblem RS. Brio Satya cuma 13,80% penyusutannya. Kalau dibandingkan Brio RS 15,79%. Kemudian Agya 19,50%. Apalagi Ayla, ya jangan tanya deh, turunnya bisa sampai 29,50%. Ignis juga bikin mewek ternyata guys. Penyusutannya 28,94%. Sementara si Mumun alias Karimun tengah-tengah lah, 20%-an. Gimana guys? Menarik kan si Brio? Tapi nggak adil dong kalau cuman bahas kelebihan-kelebihannya aja. Brio juga ada loh kelemahan-kelemahannya. Salah satunya Brio gampang banget gasruk. Jangankan lewat lubang yang agak dalam, lewat polisi tiru aja bisa gasruk. Terus soal build quality, meski desainnya bagus, bahan-bahannya terkesan murah. Tapi kalau ini mah nggak bisa dikomplain kali ya, namanya juga neken harga. Kemudian masih absennya sensor parkir, bahkan kamera mundur. Jadi kalau mau parkir harus hati-hati, jangan sampai bempernya kena jeduk. Satu lagi nih yang berasa, road noise. Suara gesekan roda dan permukaan jalan terdengar sampai kabin. Memang sih Brio sudah lebih kedap dari Brio lama, tapi sedikit masih terdengar cukup keras. Tapi masalah ini bukan cuma di Brio doang ya, di mobil-mobil Honda pun road noise juga sering dikeluhkan. Nah begitu teman-teman, semoga berfaedah ya buat yang lagi naksir Brio Satya. Sampai jumpa lagi di segmen Auto Second News. Jangan lupa jempolnya dan subscribe. Bye.